Ya makanya kita September kan dicoba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya. Harus optimis. Kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat pemain diaspora, pemain Indonesia, Liga Indonesia kalau liganya naik terus, keseimbangan terjadi. Ingat yang 2x11 yang kita harapkan. Dan terbukti hari ini. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sejarah baru sepak bola tanah air. Tim nasional Indonesia resmi mencatatkan sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mudah-mudahan tim-tim Timur Tengah bisa fair play ya, seperti yang kita tahu kan sebelum di Piala Asia U23 kan menghadapi Qatar ada sedikit itulah drama. Nah, mudah-mudahan bisa fair play. Berapa yakin Wah, harus yakin dong. Kita harus 100% dong untuk lolos ke Piala Dunia nih. Prestasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia, menandai kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert dan generasi emas pemain muda yang semakin matang. Laga penentu yang mendebarkan. Indonesia memastikan tiket ke ronde keempat. Atmosfer di stadion sangat luar biasa. Puluhan ribu supporter Garuda memenuhi tribun, menciptakan lautan merah putih dan memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Indonesia udah resmi lolos ke round 4. Nah, ini adalah potensial lawan Indonesia nanti di round 4 ya. Semuanya itu tim Timur Tengah guys ya. Karena kita udah nggak bisa ngelawan Arab Saudi lagi ya, udah satu grup. Nah, Indonesia kemungkinan akan ngelawan Uni Emirat Arab dan Oman. Lolos untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya, Indonesia kerap terhenti di putaran pertama atau kedua. Sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1938, saat itu masih bernama Hindia Belanda, harapan untuk kembali tampil di ajang bergengsi tersebut selalu kandas. Kini, harapan itu kembali menyala. Di bawah format baru kualifikasi Piala Dunia 2026, Asia mendapatkan jatah 8 tiket langsung dan 1 tiket playoff. Putaran keempat akan mempertemukan 18 tim yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing berisi 6 tim. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat melaju ke putaran kelima untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Peran sentral Shin Tae-yong. Tidak bisa dimungkiri bahwa sosok Shin Tae-yong memainkan peran besar dalam pencapaian ini. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal dengan pendekatan disiplin tinggi dan kemampuan mengembangkan pemain muda. Sejak menangani timnas Indonesia pada akhir 2019, ia berhasil membangun fondasi tim yang kuat dengan mengombinasikan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk, serta pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Konsistensi strategi, kerja keras dalam latihan, dan fokus pada permainan kolektif menjadi kunci keberhasilan tim ini. Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa dengan perencanaan matang dan pembinaan berkelanjutan, Indonesia mampu bersaing di level Asia. Dukungan PSSI dan masyarakat. Pencapaian ini juga tak lepas dari dukungan PSSI yang mulai memperbaiki manajemen dan infrastruktur sepak bola nasional. Selain itu, publik Indonesia semakin menunjukkan antusiasme tinggi terhadap timnas, terlihat dari membludaknya penonton di setiap laga kandang. Dukungan moral yang besar dari masyarakat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik. Presiden Joko Widodo pun memberikan apresiasi atas keberhasilan ini, menyatakan bahwa pencapaian timnas adalah hasil kerja keras dan komitmen bersama. Ia berharap keberhasilan ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Tantangan di putaran keempat. Meskipun euforia tengah melanda, timnas Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar di putaran keempat. Lawan-lawan yang akan dihadapi berasal dari level yang lebih tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi. Namun, pencapaian ini telah menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penggembira, tetapi mulai menjadi pesaing serius di Asia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan maksimal. Pemusatan latihan, uji coba internasional, serta peningkatan fisik dan taktik akan menjadi fokus utama sebelum ronde keempat dimulai pada bulan September 2025. Harapan ke depan. Lolosnya timnas Indonesia ke babak keempat tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga membuka peluang nyata menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Meskipun jalan masih panjang, masyarakat Indonesia kini punya alasan untuk bermimpi lebih tinggi. Dengan generasi pemain yang semakin matang, pelatih berpengalaman, dan dukungan penuh dari rakyat serta pemerintah, bukan tidak mungkin Garuda akhirnya bisa terbang ke panggung sepak bola terbesar dunia. Jika Anda ingin versi artikel ini dalam bentuk berita, narasi dokumenter, atau konten media sosial, saya bisa bantu menyesuaikan. Give me that crown, getting my way into be put down. It ain't your place, all this my town.